pertama kalinya. Namaku Angel. Oke guys, jadi channel aku pertama kali bikin ini sebenarnya aku pengen cerita-cerita yang seru-seru karena aku orangnya itu suka banget cerita-cerita sama teman-teman aku, sama lingkungan aku, terutama sama hal-hal yang memang berbau mistis. Aku suka banget nonton film serem. But back again, kita akan nonton my first channel today, so check it out. Oke, pasti kalian gak asing kan sama kata-kata pernikahan, or in English will be wedding. Pasti pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral ya dalam kehidupan seseorang. Ya pastinya pernikahan itu menjadi salah satu syarat ya untuk suatu pasangan muda itu untuk menjalin hubungan untuk selama-lamanya. Nah, pernikahan adalah pintu gerbang dari kehidupan yang baru. So guys, basically pernikahan itu selalu dilihat dan menjadi kunci kebahagiaan untuk kehidupan seseorang. Tapi guys, nggak menutup kemungkinan juga kalau di setiap pernikahan itu pasti ada pernikahan yang menyeramkan. Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. So, pasti kalian bakal kepo banget kan? Peristiwa dan hal-hal yang bikin kita merinding tentang pernikahan. So, aku bakal bahas yang pertama. Kita masuk ke yang pertama. Ada gaun pengantin menyeramkan seperti yang ini. Kisahnya, dulu ada wanita, seorang putri kaya raya dari Blair Country. Namanya adalah Anna Baker. Nah, si Anna Baker ini tinggal di Pennsylvania, Amerika Serikat. Sebagai seorang putri orang kaya, permintaan Anna selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Ia juga hidup dengan bergelimbang harta. Ya, banyak sih guys yang sebenarnya orang kaya raya seperti si Anna Baker ini, tapi kita nggak tahu ya kenapa bisa masuk ke dalam cerita pernikahan seram ini. So, namun rupanya hal tersebut tak cukup bagi Anna. Ia ingin menikah dengan cinta sejatinya, tak mendapat restu dari sang ayah yang bernama Elias Baker. Jadi si Anna Baker ini udah bergelimbang harta, kaya, dan dia dikasih semuanya sama keluarganya. Tapi dia tuh masih nggak cukup aja gitu. Kalau dia tuh masih belum direstuin pernikahannya sama orang pilihannya. Belum menikah untuk dinikahkan dengan kerabatnya yang sudah meninggal, yang laki-laki itu. Nah, tradisi tersebut pun berlangsung sejak tahun 1960-an dan masih dilakukan oleh beberapa kepala keluarga sampai saat ini guys. Jadi dari tahun 1960 mereka dinikahin mayat-mayatnya. Serem banget kok. Oke, karena tradisi tersebut banyak perampok kuburan yang menjual mayat perempuan dengan harga sekitar $7.000. Oh my god, mayat masih dijual guys. Oke, itu serem banget. Gue sih kayak nggak bakal deket-deket ke kuburan, apalagi gue main di sekitar kuburan. Oh my god. Next, kita ada pengantin perempuan yang dikubur hidup-hidup. Oh my god, gue nggak habis pikir dikuburnya sama siapa dan kenapa. Dia tuh mau happy, dia tuh mau menikah, dia mau bahagia, mau menjalin hubungan, tapi dia mau dikubur hidup-hidup. Gak habis pikir sih, ini serem banget. Boom. Oke, lanjut. Seorang penggali kuburan pernah menemukan mayat seorang perempuan yang masih mengenakan gaun pengantin. Beberapa perlengkapan lainnya juga digunakan di sebuah kuburan salah satu negara di Eropa. Oke. This girl
kasihan banget. Jadi dia tuh masih menggunakan segala sesuatu pernak-pernik pernikahan, itu pengantin dia masih pakai, dan dia tuh dikubur di dalam kuburan itu. Oke. Perempuan tersebut diduga dikubur secara hidup-hidup karena nggak ditemuin adanya tanda-tanda kematian sebelumnya. Para pengunjung di kuburan sekitar itu sering banget ngeliat arwah seorang hantu perempuan yang mengenakan gaun pengantin. Ia mengikuti siapa aja yang sambil menangis dan meminta agar mereka mau membawa. That's so creepy. Mereka tuh serem banget sih. Asli dia pakai gaun pengantin, itu ngikut-ngikutin kita yang lagi sedih di kuburan gitu kan, yang kayak woi gue kalau kuburan gue sedih, gue nangis atau apa, gue kayak takut banget sih kalau ada yang pakai baju-baju kawinan gitu kan, terus habis itu dia ngikutin gue di belakang. Habis itu gue kayak oke, ini siapa? Di mata gue cuma ondel-ondel nggak sih, tapi bukan ondel, di mata gue kayak cuman badut yang mau ngeprank gue gitu kan. Tapi enggak deh, this is so creepy, serem banget, gue merinding. Oke. Langsung aja, back to the story. Salah seorang penjaga kuburan pernah melihat hantu tersebut sedang duduk di salah satu makam sambil berkata, "Bawa aku kembali bersamamu." Kepada penjaga kuburan tersebut. Setelah kejadian itu, ia nggak mau lagi tuh kembali bekerja. Ya iyalah, gila, gue di situ jadi penjaga kuburan, terus tiba-tiba gue ngeliat ada. So next, ada pernikahan hantu. Guys, di Cina ada sebuah tradisi untuk menikahkan mayat yang sudah meninggal sebelum menikah. Mereka biasanya percaya jika ada laki-laki yang meninggal namun belum menikah, arwahnya akan mengikuti dan berburu anggota keluarganya yang bisa menimbulkan gangguan dan nasib buruk. Serem banget sih guys. Maksudnya adalah biasanya tuh ada laki-laki yang sudah meninggal sebelum dia menikah, dia bisa dinikahkan ketika dia sudah meninggal. That's so creepy. Gue takut banget, gue merinding, gue sendirian di sini. Oke. Intinya adalah mereka akan tetap menikahkan mayat tersebut. Jadi tuh kayak udah mati pun dinikahin guys. So basically semua orang berarti bakal dinikahin ya kalau di Cina. Oke. Oleh karena itu, para kerabat harus mencari mayat perempuan yang belum menikah untuk dinikahkan dengan kerabatnya yang sudah meninggal, yang laki-laki itu. Nah, tradisi tersebut pun berlangsung sejak tahun 1960-an dan masih dilakukan oleh beberapa kepala keluarga sampai saat ini guys. Jadi dari tahun 1960 mereka dinikahin mayat-mayatnya. So next, ada pengantin perempuan hilang secara misterius. Oh my god, serem banget plus kasihan banget. Kayak guys, misalnya kalian nikah, atau jangan kalian deh, ada orang nikah terus dia hilang, padahal dia tuh udah mau nikah, atau kayak memang udah nikah sama cowoknya dan nikah sama suaminya terus dia hilang. Gitu serem banget dan kasihan banget. Oke, lanjut. Nah, kisah pernikahan ini tragis, harus dialami sama seorang perempuan bernama Alex, berumur 26 tahun. Dia dan suaminya menggelar pesta pernikahan dengan konsep pesta kebun di halaman belakang rumah miliknya. Ya, sejenis kayak pesta kebun tuh outdoor gitu kan. Jadi kita tuh bisa
bebas gitu, mau ngapain aja kan di belakang rumah dia kan bikinnya. Seru banget sih, gue suka banget. Gue pengen sih nikah outdoor gitu karena seru, apalagi kayak langsung bersentuhan dengan alam. Anaknya alam banget. Oke, next. Pesta tersebut pun dihadiri oleh banyak kerabatnya termasuk anak-anak. Ya pastilah ya, ada yang bawa anaknya lah, atau bawa cucunya lah, atau bawa siapa loh ya. Agar anak-anaknya juga bisa menikmati pesta pernikahan tersebut, mereka memutuskan untuk bermain petak umpet. Oke, this is so creepy. Kayaknya. Nah, menurut kalian, dari 4 kisah ini, mana yang paling menyeramkan? Kalau gue sih, pokoknya gue mau lihat menurut kalian yang mana di antara 4 kisah ini yang paling menyeramkan. Jangan lupa komen di bawah ini semuanya, mana cerita yang paling menyeramkan menurut kalian, dan mana yang kira-kira ceritanya dibuat-buat atau hanya fiktif belaka, dan mana juga kira-kira cerita yang menurut kamu emang udah familiar kamu dengar, terus ini benar, ini kejadian nyata dan ini serem banget gitu. Mana? Langsung aja komen di bawah ini. Di bawah ini komen. Dan jangan lupa like and subscribe channel pertamaku. Dan thank you so much udah nonton dan mampir di channel aku hari ini. So, I hope to see you again soon. And next week, gue bakal upload the next judul yang lebih seru lagi. So, check it out. Bye-bye.